Hello, good evening, Halo, body. selamat malam Selamat semuanya. malam, everyone. Thank you, Pastor David and Lydia, for inviting me and the whole Riva team. I see Ernie there. Thank you so much for allowing me to share today. I will be speaking English, not in Bahasa Indonesia. I hope that is okay with everybody. Are we going to do translation or no? I just share all the Yes, way in English, huh? yes, I will translate for you, Brother Mario. Okay, so means I speak one or two sentence, then I pause, huh? Yes, please. Okay. Do I pause now or Oke, saya berterima kasih kepada Pak David dan Ibu Lydia dan seluruh Reva Team, termasuk Ernie juga yang sudah mengundang saya pada malam hari ini. so when Pastor David asked me to share today on 10th November, I was praying and asking the Lord, what is a good topic or what is a relevant topic that can speak life into our friends tonight? Waktu Pak David meminta saya untuk berbicara pada tanggal 10 November ini, saya berdoa dan saya bertanya pada Tuhan topik apa yang relevan untuk Reva pada saat sekarang ini. And I felt that I wanted to speak about family. The last round that I spoke to you guys, it was a topic I think it's called good work and good works. Saya berasa saya ingin berbicara tentang keluarga. Pada topik yang lalu saya berbicara tentang pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang lebih baik. So today I want to speak a little bit about family because I feel that family comes before work. Malam ini saya mau berbicara tentang keluarga karena saya merasa keluarga itu harus lebih dahulu sebelum suatu pekerjaan yang baik. So let me share my slides. Am I co-host? Huh? Yes, I think so. Yes. Yeah. Please tell me this works. Can y'all see this? Semua bisa melihat ini? Yes, I can see. Okay, great. Okay, shall we open up with a word of prayer first? Mari kita berdoa. Come. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we just want to thank you for this wonderful evening together. Bapa, di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami mau berterima kasih kepadamu untuk malam yang kami berkumpul bersama-sama dengan luar biasa indah. Lord, we know that your grace and mercies are new every morning Bapa, kami tahu bahwa kasih karuniamu dan kebaikanmu itu selalu baru setiap pagi. because great is your faithfulness. Karena besarlah kasih setiamu. Lord, you say in your word that even when we are faithless, you remain faithful because you cannot deny yourself. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa sekalipun kami ini tidak beriman, Engkau tetap setia, Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. So, Lord, we thank you that you are a faithful God, you are a merciful God, and you are full of grace. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang penuh dengan belas kasihan, dan Allah yang penuh dengan kasih karunia atau anugerah-Mu. Lord, we ask that you open up our hearts and our minds as you teach us this evening. Kami meminta Tuhan Engkau membuka hati dan pikiran kami ketika Engkau mengajar kami pada malam hari ini. In Jesus' name we pray, amen. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Okay, may just this is just one slide on the introduction of a little bit about me, what I do. I like to write. I shared with Pastor David that I enjoy writing. So these are some of the books that I have published over the years. Some of the books are actually available in Gramedia in Indonesia. Ya, saya dengan satu slide ini saya mau memberitahu pada saudara, saya
juga mengatakan pada Pak David bahwa saya ini suka menulis buku. Dan ini adalah beberapa buku yang sudah saya tulis dalam beberapa tahun belakangan ini. Dan buku ini juga dijual di Gramedia. On the work side, I run a venture company. It's called Marsha Ventures. Basically, it's a company that invests in other companies. Saya juga ada pekerjaan yang lain disebut Marsha Company dan company yang ini perusahaan yang ini menginvestasikan pada perusahaan-perusahaan yang lain. On Singapore, I sit on the National Board of Gatekeepers. Gatekeepers is a Christian marketplace organization. Di Singapura saya juga sebagai board di dalam Gatekeepers. Gatekeepers itu adalah organisasi yang internasional juga untuk And marketplace. And basically, what does gatekeepers do is to teach all of us to make our faith relevant in the work that we do from Monday to Saturday, not just a Sunday Christian. Jadi yang gatekeepers ajarkan itu secara mendasar adalah bagaimana iman kita itu bekerja setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat atau hari Sabtu, tidak hanya iman bekerja pada hari Minggu. So here's my family, and I want to talk about family today. Ini adalah keluarga saya dan saya mau berbicara tentang keluarga hari ini. So this is my beautiful wife Charlene. You can see my daughter Chantel. She's the elder one. She's 16 years old. My son Elliot, he's younger, but he is the second tallest. But Chantel is very angry that Elliot is taller than her. Ini adalah keluarga saya, sudah bisa melihat istri saya Shalin, dan kemudian anak tertua saya Chantel, umurnya 16 tahun, dan anak laki-laki saya Elliot. Dan Chantel ini tidak suka karena Elliot lebih tinggi, karena Elliot adalah yang nomor dua tingginya di keluarga kami. I love this picture because this was a picture just taken last week at an event in Singapore where Chantel and myself, the two of us, we were MCs in a family event. Ini adalah foto ini saya suka sekali. Saya ini baru foto minggu yang lalu. Ini diambil dalam suatu event di mana saya dan Chantel, anak saya, host daripada event ini. So you see, Chantel and I are wearing the same shirt, the orange shirt. It says, "Family is life's greatest blessing." Dan saya dan Chantel memakai kaos yang sama yang berkata keluarga adalah berkat yang terbesar. It was a very meaningful event. The event was called Fam Champs, which means family champions. And I wanted my kids to see the importance of parents and kids coming together to build strong bonds with one another. Ini adalah event yang sangat luar biasa. Nama eventnya adalah Family Champion, di mana saya ingin memberitahu kepada semua anak-anak saya bahwa keluarga itu harus saling terikat atau saling melekat satu sama lain. So, again, let me come back to this question. Why this topic? Why the topic of a family in God's garden? Saya mau kembali lagi kepada topik kita malam hari ini. Kenapa keluarga itu ada keluarga di tamannya Allah? And the reason I want to submit to you, friends, tonight is that I feel the family is under attack. Kenapa saya mau mengatakan ini? Saya mau mengatakan pada saudara bahwa keluarga-keluarga itu berada di dalam serangan, diserang. I mean, if you look at the news all around the world, there was a news that I saw just last week. There is a Brazilian boy, 9 years old, that stabbed his mother, and the mother died. Saya baru mendengar berita beberapa minggu yang lalu bahwa ada seorang anak laki-laki di Brasil, umurnya baru 9 tahun, dia menusuk ibunya sendiri dan ibunya mati. And I don't want to talk so negative, but the key is for us to understand that the family is under attack by the evil one. Saya tidak mau berbicara terlalu negatif, tapi idenya adalah saya mau saudara mengerti bahwa keluarga-keluarga itu di bawah serangan dari si musuh atau si jahat. So, for the remainder of the time, I want to share with you the importance about family and the three relationships that we need to build.
Yang berikutnya nanti saya akan berbicara betapa pentingnya keluarga itu dan tiga hal di mana hubungan relasi itu harus dibangun. Before I talk about the three relationships that we need to build, I want to share three quick points. Sebelum saya membahas dengan tiga hubungan relasi yang harus dibangun, saya akan membahas dengan cepat tiga poin yang pertama. Point number one, family is God's idea. Poin yang pertama, keluarga adalah idenya Allah. So if we think about it, right, the Godhead, there is God the Father, there's God the Son, and there's God the Holy Spirit. Kalau kita memikirkan tentang Allah, ya, itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. So God Himself is a perfect family unit. Jadi Allah itu sendiri adalah suatu unit keluarga yang sempurna. They are distinct from one another, they have different personhood, but the Godhead shows us the perfect unity and community of family. Mereka adalah tiga pribadi yang berbeda, tiga fungsi yang berbeda, tetapi di dalam kealahannya itu menunjukkan mereka punya satu kesatuan yang sama, yang sempurna. Out of that perfect family, God Himself said, "Let us make man in our image." Dari keluarga, gambaran keluarga Allah yang sempurna itu, dia berkata, marilah kita membuat manusia segambar dan serupa dengan kita. So man and woman are made for relationship, and and woman are made in the image of God. Jadi laki-laki dan wanita itu diciptakan di dalam idenya Allah dan juga di dalam gambar dan rupanya Allah. Now, if you remember, there's a verse in Deuteronomy chapter 6 which says, "Hear, O Israel, the Lord God is one." Kalau dalam Ulangan 6 dikatakan bahwa dengarkanlah hai Israel bahwa Allah kita itu adalah satu. So the beauty of family it is that it is one unit in oneness and in unity. Jadi keunikan dan keindahannya keluarga adalah itu dalam satu kesatuan dan satu keunikan, satu unit yang sama yang bersatu. Quick point number two, a garden, because my topic was a family in God's garden. So I talked about family. Now I want to talk a little bit about garden. A garden is present at the start of Genesis and at the end of Revelation. Karena tema kita pada malam hari ini adalah keluarga di tamannya Allah. Tadi kita sudah berbicara tentang Allah, sekarang kita berbicara tentang taman. Taman ini ada dari permulaan, yaitu dari kejadian, dan juga di akhir, yaitu di Wahyu, kitab Wahyu. And it's not a coincidence, all right? So I want to share with you these two verses. Jadi ini bukan suatu hal yang kebetulan ya. Saya akan membagikan pada saudara dua ayat ini. So the verses are, here's the first one in Genesis 2:8. The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. Dalam Kejadian 2 ayat 8, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. The second verse is this in Revelation 22. In the middle of its street and on either side of the river was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Wahyu 22 ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. So, what is the significance of me showing you these two verses? One verse in the first book of the Bible, the second verse in the last book of the Bible. What is the significance? Jadi apa kesamaan pentingnya dari dua ayat ini? Yang satu di dalam permulaan buku, yaitu di Kejadian, yang satu lagi di akhir, di Wahyu. The significance is this: God is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last.
Kesamaan yang penting adalah bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega, yang mula-mula dan yang terakhir. It is his idea that families should last through generations. Itu adalah ide dia bahwa keluarga-keluarga itu harus terus-menerus ada sampai ke generasi ke generasi berikutnya. Let me give you an example. In the Bible, in Exodus chapter 3, when God was speaking to Moses in the burning bush. Saya berikan contoh pada saudara dalam Keluaran 3, waktu Tuhan berbicara kepada Musa di semak belukar yang menyala-nyala. So this is in verse 5 and verse 6. The way God introduced himself to Moses, he said, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dan di dalam Keluaran ini ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, dia berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. The reason God introduced himself like that, the reason he introduced himself like that to Moses is to show Moses that he is a generational and a covenantal God. Alasan kenapa dia berkata seperti itu kepada Musa adalah dia mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang mempunyai ikat perjanjian dan dia adalah Allah dari generasi ke generasi. Do you know if you were to open up the book of Genesis, you can actually find verses and see after Abraham, when Isaac came, God was speaking to Isaac and telling Isaac, I am the God of Abraham. Lalu kalau sudah perhatikan di dalam kitab Kejadian ya, Tuhan berkata ketika Abraham mempunyai anak Ishak, Abraham berkata kepada Ishak, Tuhan berkata kepada Ishak bahwa aku adalah Allah Abraham. And when Jacob came, God spoke to Jacob and reminded Jacob, I am the God of Abraham and Isaac. Dan ketika kemudian Yakub lahir, Tuhan berkata kepada Yakub bahwa aku adalah Allah Abraham dan Allahnya Ishak. So, friends, you must understand that living in this day and age where families are not cool, I'm here to remind all of us lovingly that family is God's idea and He wants generations to go, He wants families to last through generations. Jadi di dalam masa di mana kita hidup ini, di mana keluarga-keluarga semuanya banyak yang dalam keadaan tidak baik, Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa keluarga itu penting dan bahwa Tuhan mau keluarga kita itu akan terus ada dari generasi ke generasi berikutnya. Do you know at that same place in the burning bush in Exodus chapter 3, God told Moses, take off your sandals, for this is holy ground. Dan di dalam Keluaran 3, di semak belukar yang menyala-nyala, Tuhan berkata kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. I feel it is God reminding Moses that families are sanctified, families are set apart for the glory of God. Saya mau katakan bahwa Tuhan sedang mengingatkan kembali kepada Musa bahwa keluarga itu dipisahkan oleh Tuhan dan bahwa keluarga itu adalah kudus bagi Tuhan. Okay, the third point, all right? I want us to all understand in families and work, right? Relationships come before responsibility. Poin yang ketiga, kita mau semua mengerti bahwa ini hal yang penting, bahwa hubungan relasi itu harus ada sebelum adanya tanggung jawab. What do I mean by this sentence? Let me give you an example. In Apa Genesis, maksud daripada kalimat ini? Saya akan berikan contohnya. so in Genesis chapter 2, verse 8, God put Adam in the garden, but in Genesis 2:15, 7 verses down, he then tells Adam, now you go tend the garden. So he wants relationship first, work second. Dalam Kejadian 2 yang pertama, Tuhan berkata bahwa Tuhan mau Adam berada di taman. Tetapi dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan menyuruh kepada Adam untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi yang pertama-tama ada hubungan relasi dulu, lalu kemudian baru pekerjaan.
So this is a reminder for all of us to put in our head, okay, friends. I know everybody is busy with work, but we must understand that God's order is that relationships, families must come before responsibilities, before work. That is God's design order, and whether we are male, female, husband, or wife, this statement is important for us to understand. Jadi saya mau saudara mengerti bahwa ini adalah tata urutan daripada yang Tuhan kehendaki. Ordernya Tuhan adalah bahwa hubungan relasi, apakah saudara itu laki-laki atau perempuan, suami atau istri, hubungan relasi itu adalah harus lebih dulu ditempatkan sebelum tanggung jawab atau pekerjaan kita. So there, this is the verse to share with you. It's only in Genesis 2:15, which is after he put him in the garden. Then he says, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. Responsibility comes after relationship. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi di sini kita tahu bahwa hubungan relasi itu lebih dulu sebelum bekerja atau pekerjaan. Here's the interesting insight I want to share with you. Let me ask you guys a question. Which day did God create man? Ada satu pertanyaan yang saya mau tanya pada saudara, pada hari apa atau hari keberapakah Tuhan menciptakan menjadikan manusia itu? Day 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Which one? Hari keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7? Hari keberapa, saudara? Di chat boleh Betul. ditulis. Hari ini apa ini? 6, ah? Hari 6. ke-6. Correct. Now, Benar. let me share with you. Here's the insight I want you guys to understand, okay? Ini adalah sesuatu pewahyuan yang saya mau saudara mengerti. After day 6 is day 7. On day 7, God rested, correct? Setelah hari ke-6 ada hari ke-7. Dan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Benar kan? So, man's first day in the world is a day of rest with his creator. Jadi hari pertama bagi manusia adalah hari di mana dia beristirahat bersama dengan penciptanya. That doesn't mean that work is not important, but you must work from rest. There are two kinds of rest that you must understand today. Jadi bukan berarti bahwa pekerjaan itu tidak penting, tapi pekerjaan itu harus berasal dari beristirahat bersama dengan Tuhan. Itu yang saya mau saudara untuk mengerti dan pikirkan itu. The first one is easier to understand. It's called resting from work. When you're busy at work, you go back, you rest, you sleep, you wake up. That is called the first rest, resting from work. Beristirahat yang pertama adalah beristirahat dari bekerja. Itu hal yang mudah. Kalau saudara selesai bekerja, saudara pulang ke rumah, dan saudara beristirahat. Jadi saudara istirahat dari pekerjaanmu. The second rest that we have to understand is called working from rest. Beristirahat yang kedua yang kita harus mengerti adalah bekerja dari beristirahat. Working from rest is basically committing your time to the Lord in Matthew 11:28. Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest, rest for your soul on the inside. Yang kedua adalah saudara itu bekerja dari beristirahat. Matius 11 ayat 28 berkata, "Datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan." Satu istirahat. Jadi beristirahat berbicara tentang istirahat jiwamu. Okay, so that's for you to understand. The first rest is called resting from work. The second one is called working from rest. Jadi yang pertama adalah beristirahat dari pekerjaanmu, yang kedua bekerja dari beristirahat. Okay, that is only the introduction. Itu baru pendahuluan ya, saudara. Now, if you're excited to continue, everybody type 3, type 3
inside the chat. Kalau saudara semangat nih, mau kita terusin. Coba saudara ketik angka 3. 3, 3, 3 gitu ya. Okay, very good. Now, so because the title is A Family in God's Garden, and in a family is all about relationships, I want to talk to you about three relationships that we all need to focus on. Karena tema kita pada malam hari ini adalah keluarga di dalam taman. Jadi kita akan berbicara tentang keluarga dan saya ingin berfokus kepada 3 hubungan relasi yang kita harus fokus. Relationship number one, God and you. Hubungan relasi yang pertama adalah Allah dan saudara. And this is in order, okay? In order of priority. So, number one, God and you. Let me explain or let me share a little bit about my experience. Ini adalah hubungan ini berurutan secara prioritas ya. Jadi yang prioritas pertama adalah Allah dan saudara dan saya bagikan pada saudara kesaksian saya. So, when I say that the first relationship that we need to pay attention to is called our relationship with God, what it means is every day, friends, we need to have fellowship and we need to build intimacy with God. Dan kalau yang pertama tadi adalah hubungan relasi kita dengan Tuhan, artinya setiap hari kita harus mempunyai dan membangun hubungan relasi dan intimasi dengan Tuhan setiap hari. You know, this picture that you are seeing on your screen, I actually went into ChatGPT. I actually typed into ChatGPT, I said, give me a picture about God's love. Dan gambar yang saudara lihat di layar itu adalah saya dapat dari ChatGPT. Saya tanya, berikan gambar kepada saya tentang kasih Tuhan. And I love this picture because initially I thought, because everybody knows God is love, right? And I thought it would just maybe show me an old man in the sky or will show me a red heart. But it showed me a heart with fire around it. Dan kita semua tahu bahwa Allah itu adalah kasih dan saya pikir dia akan menunjukkan gambar orang dengan satu hati gitu ya, tapi dia menunjukkan gambar hati dan ada api-api di sekitarnya. I felt this is a great picture because while we must understand that God is love, we must also remember that God is holy. Dan saya senang dengan gambar ini. Memang kita semua tahu bahwa Allah adalah kasih, tapi kita juga harus ingat bahwa Allah itu kudus. When Isaiah was taken up, when he had that revelation of God in the throne room, this is in Isaiah chapter 6, right? And it is written that the seraphim and the cherubim, the two angels, they were saying the words, holy, holy, holy. They were not saying love, love, love. They were saying holy, holy, holy. Dan kalau kita ingat di dalam kitab Yesaya 6, di mana Yesaya ditunjukkan gambaran tentang Allah dan dia melihat di situ ada serafim, ada kerubim, dan mereka di sana tidak bilang kasih, 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 tetapi bilang Allah itu kudus, kudus, kudus. So when we understand that God is love on one side, holy on the other side, we must approach him not just as Abba Father, but also as Lord and Savior. Jadi kalau di satu sisi Allah adalah kasih dan di sisi lain dia adalah Allah yang kudus, kita harus mencapai kepada dia bukan hanya dengan kasih saja tetapi dengan kekudusan kita. God is the standard for everything. When you read the Bible, you will understand one thing. Every single person who met God or who met Jesus, they are the ones who went away changed, not God. That means people need to conform to the image of God. Kita harus mengetahui standarnya Tuhan. Di dalam Alkitab, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya itu berubah, ya. Dia menjadi suatu ada perubahan, ada transformasi dalam hidupnya. Oh, Tuhan tidak berubah, tapi orang yang berjumpa Tuhan, dia akan berubah.
This is a statement by the Westminster Catechism in 1946, almost 500 years ago. I like this statement to share with you. Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. So when you have personal intimacy with the Lord, you are enjoying His presence. Tulisan ini ditulis oleh Westminster dari Katekisme ya sekitar 500 tahun yang lalu dikatakan bahwa apa yang dicapai oleh manusia itu akhirnya itu adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Jadi itulah yang kita mau dapatkan dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah kita memuliakan Dia. So I want to share with you a couple of ways how I do this. I hope I can encourage you. So this is something that I did in the every year. I actually will take about 3 days by myself. I will find a small hostel just to spend 3 full days in reflection and quiet time with the Lord. Dan ini adalah yang saya lakukan bahwa saya selalu mengambil waktu berapa hari, 3 hari, atau untuk berada di dalam ketenangan. Benar-benar hanya berdoa dan bersama dengan Tuhan dengan tenang. It is something I do. I want to encourage you. Whether you do this or not is not important, but what is important, you must set aside time with God, either every day, a small portion of time, or sometimes when you want to reflect and spend time in His presence, get away for 2 days or 3 days. Friends, I guarantee you it will be one of the best times of your life. Saya tidak tahu apakah saudara mau melakukan ini, tapi saya mendorong saudara, ambillah waktu 2 atau 3 hari di mana saudara hanya berdiam dan bersendiri bersama Tuhan. Atau setiap hari saudara memisahkan waktu di mana saudara punya waktu yang hanya berdua dengan Tuhan. Dan saya jamin pada saudara bahwa ini akan menjadi saat-saat dan waktu-waktu yang paling terindah dan terbaik di dalam hidupmu. Read the Word of God. The Bible is Jesus becoming flesh, right? Jesus is the Word made flesh. Read the Bible every day. Bacalah Alkitab setiap hari, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah firman yang menjadi daging. Bacalah firman itu setiap hari. There was a man who went to his church pastor and he asked the church pastor, he said, Pastor, I cannot seem to hear God. I want to hear Him. I cannot seem to hear Him. Ada seseorang di gereja yang bertemu dengan pendetanya dan berkata, Pak Pendeta, saya ini sepertinya tidak bisa mendengar suara Tuhan dan saya ingin mendengarkan suaranya. And the pastor simply said, You want to hear God? Read the Bible. Dan pastornya hanya berkata sederhana saja, kalau engkau mau mendengar Tuhan, baca Alkitabmu. But then the man asked, But I still, even when I read, I cannot hear him. Maybe it's too soft. I want him to speak louder to me. How can I get to hear God's voice louder? Dia bilang, ya saya baca Alkitab, tapi mungkin saya tidak cukup bisa mendengar suaranya karena dia suaranya sangat pelan. Saya ingin Tuhan berbicara pada saya dengan keras. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendengar suara Tuhan itu dengan keras? And the pastor simply said, You want to hear God louder? Read the Bible louder every day. Lalu pastornya berkata dengan sederhana juga, kalau engkau mau mendengarkan suara Tuhan dengan lebih keras, bacalah firman Tuhan dengan bersuara lebih keras setiap hari. So, friends, I want to encourage you tonight. We serve a living God. So, when you read the word will go inside you in every situation. It is the wisdom and the understanding of God with the presence of the Holy Spirit inside you that will guide you and give you the answers you need. Jadi saya mau mendorong saudara, bacalah Alkitabmu setiap hari. Makanlah firman Tuhan itu setiap hari, maka dia akan masuk kepadamu. Firman itu akan menghidupimu. Firman itu akan menjadi makanan rohanimu, memberikan kekuatan untuk hidupmu. Now, when I was doing this 3-day retreat, I came across a YouTube channel which is free. It has benefited me so much. I want to share with you.
This YouTube channel is called Grace Oasis. If you can see at the bottom, check it out. It has a free prayer every day. Every day, even sometimes if you are busy, and we all understand that sometimes we are busy, it is about 15 minutes every day. You just play it, let the word of God speak to you. It is beautiful, it is fantastic. Dan ketika saya dalam retret saya bersendirian dengan Tuhan selama 3 hari, saya kemudian mendapatkan ini lewat YouTube ya. Saudara bisa lihat di situ tulisannya adalah Grace Oasis. Ini berbicara di dalamnya ada doa ya. Saudara boleh dengarkan sehari 3 kali, 15 menit ini merupakan sesuatu yang baik sekali yang buat saudara bisa dengarkan setiap hari. Okay, relationship number two. So, the relationship number one is God and you. Relationship number two, you and your spouse. Hubungan relasi yang pertama adalah Allah dan saudara. Relasi yang kedua adalah saudara dan pasanganmu. Now, of course, I'm speaking to all the married people here and those who are going to get married. Okay, so this is the second most important relationship for you. Jadi yang dimaksud oleh saya di sini adalah saudara dan suamimu atau istrimu yang sudah menikah, atau di sini saudara dan kalau saudara itu mau menikah. Hubungan relasi ini adalah hubungan relasi yang terpenting. So I want to share two quotes which I think is very good. Now, Ruth Bell Graham is the wife of Billy Graham, and she says a happy marriage is the union of two good forgivers. That means you've got to forgive your spouse. They are not perfect, neither are you. Yang tulisan ini ditulis oleh Ruth Bell Graham, istri daripada Billy Graham. Dia berkata, pernikahan yang bahagia itu adalah persatuan dari dua orang yang sangat baik di dalam mengampuni, selalu baik sekali dalam mengampuni. Ya, dalam pernikahan itu kita selalu harus siap untuk mengampuni. And the second quote is this, 1 Corinthians 13:4. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puffed up. Yang kedua adalah 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. So here's an example. How do I mean, whatever I'm sharing with you, I'm also doing it. My wife is Charlene. We have our own couple mission. And our mission is two words, kindness and forgiveness. Ya, ini adalah saya dan istri saya, Shalin, dan kami mempunyai misi sebagai pasangan hidup, dan yang ini yang kami lakukan, yaitu misi kami adalah kindness and forgiveness, kebaikan dan pengampunan. So this is in Ephesians 4:32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. So for our husbands and wives in the Zoom today, I want to encourage you. After God, your spouse is the most important person. Yes, sometimes we all make mistakes. Be humble, admit your faults, grow closer together. Besides God, this is the best relationship you can ever have. Oneness with your spouse. Jadi bagi saudara di Zoom ini yang sudah menikah, hubungan relasi yang terpenting adalah dengan pasangan hidupmu. Mengampuni mereka selalu karena kesatuan bersama-sama dengan pasangan hidupmu itu adalah yang paling terpenting. Recently, we did a podcast in Singapore. We talk about forgiveness and kindness. All right, I won't talk about it here, but if you all are keen to listen to that podcast, you can take your phone and scan that QR code. You can listen to the podcast after the Zoom session. Baru-baru ini kami mengadakan podcast di Singapura ya tentang
pengampunan dan kebaikan di dalam pernikahan. Kalau saudara mau mendengarkan, sudah bisa scan QR code-nya itu ya. Yeah. Okay. Relationship number three, the final one, you and your family. That means whether is it your kids or your parents, basically you and your family. Hubungan relasi yang ketiga adalah saudara dan keluargamu. Apakah itu anak-anak ataukah keluarga yang lain, ya, orang tua, itu saudara dan keluarga saudara. Now, I've got two kids, as you know, Chantel and Elliot. Saya punya dua anak, Chantel dan Elliot, seperti yang tadi saudara tahu. So this is was it last year, I think. I took them on a trip, just me and my daughter. We went to Bintan, just the two of us. We spent 3 days together. And then this is me and my son Elliot, just two of us spending time together. So Chantel was in Bintan, Elliot was in Batam. Batam cheaper. Dan ini adalah saat saya berdua dengan anak saya. Yang pertama dengan Chantel, saya bawa dia ke Bintan. Lalu yang kedua dengan Elliot, saya bawa dia ke Batam. Batam itu jauh lebih murah. For those of you who have kids in the room, I want to encourage you, especially the fathers who are listening to me today. I want to encourage you to spend personal time with your children. Whether is it going out on a meal, just one on one, or whether is it going on a short trip together, I can guarantee you guys they will treasure that personal time with you. Bagi saudara di sini yang mempunyai anak, ya, terutama yang bapak-bapak, ambillah waktumu berdua saja dengan anakmu, ya, secara pribadi, berdua saja dengan anakmu. Dan saya jaminkan saudara bahwa itu akan menjadi saat yang paling berharga dalam hidupmu dan anakmu. I did something else when I was with them during this trip. I had a book with me. The book is it's called The Power of a Parent's Blessing. Saya melakukan hal yang lain dalam perjalanan ini bersama anak saya. Saya membawa sebuah buku yang berjudul Power of what Blessing, Pastor? Power of a Parent's Blessing. Kuasa di dalam berkat orang tua. So before we left Bintan and Batam, I put my hand on my children's head. I look at them in the eye and I say, Daddy, bless you. You are wise. You are gracious. You are courageous. I love you so much. You are a gift to me. You are fearfully and wonderfully made. Learn to bless your kids. Jadi sebelum saya melakukan perjalanan dengan anak saya ke Bintan dan ke Batam, saya menumpangkan tangan pada anak saya dan saya memandang kepada dia dan berkata bahwa kamu ini bijak, kamu ini penuh dengan kasih karunia, kamu ini luar biasa. Saya memberkati mereka. I've got a secret I want to tell you. Come, you must come closer. Saya punya rahasia yang mau saya katakan pada saudara-saudara, dekatkan dirimu lagi ke layarmu. So the book, The Power of a Parent's Blessing, I've got the free ebook. After this, I will send to Pastor David, and then make sure you ask from him, Pastor, the book that Mario talked about, send to me. Okay, later I will WhatsApp him, remind him to send to all of you. It's a wonderful book. Read it and use it. Bless your kids every day. Don't wait for to go on a trip. If you can, pray for them, bless them. A father has the authority in the home to bless the kids. So make sure you do that. Jadi nanti ya saya punya buku ini, buku tadi Power of Parent Blessing, kuasa dari berkat orang tua, ada e-booknya itu gratis cuma-cuma. Nanti setelah ini saya akan WhatsApp Pak David, saudara boleh minta sama Pak David buku ini. Dan kita memberkati, gak usah harus selalu pergi ke dalam satu perjalanan, tapi saudara setiap hari berdoa dan memberkati anak-anakmu. Okay. This is an article I wrote in Singapore about when during Father's Day they interviewed me. If you guys want to read that article, you can again scan that. We won't talk about the article today, but it is something to share with you as a fellow brother in Christ. I want to share with you how I bring up the family so that we can encourage each other as we grow in the Lord.
Ini juga salah satu yang saya tulis ya, Perspective and Priorities Keep Mario Fadring Journey on Track. Jadi saudara, kita sangat akan membahas ini, ada QR code-nya sudah boleh scan ya. Jadi bagaimana pentingnya sebagai saudara sebagai orang tua dan anak-anak. Now, inside that article, there are three things that I share that I do with my kids. Number one, I teach values. Number two, I build memories. Number three, we grow together in God. Di dalam artikel yang saya tulis itu ada tiga nilai-nilai penting yang saya tulis. Yang pertama adalah saya mengajarkan teach value, mengajarkan tentang nilai-nilai yang penting itu. Yang kedua, membangun memori, membangun memori ya, ingatan atau kenangan. Yang ketiga, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Now, if you like it, you can adopt it. I'm going to share with everyone tonight how to do family values because I think it is important. Kalau saudara suka, saudara boleh melakukannya. Dan malam hari ini saya akan melakukan bagaimana melakukan ini, nilai keluarga itu melakukan bersama-samanya bagaimana. Karena saya rasa ini penting. So let's focus on this. The first point on how you can have family values. When I teach them values, I want you guys to have family values for yourself. Saya mau mengajarkan pada saudara bagaimana saudara punya nilai-nilai dalam keluarga, ya. Nilai-nilainya apa itu dalam keluarga? Ini adalah kita harus mengajarkan kepada mereka nilai-nilai keluarga itu. So here's the story. Now, this is my home. Last year, I was hosting this man in my home. His name is called Bill High. You see the book there? This is his latest book, The Legacy Life by David Green and Bill High. The guy that I circled, his name is Bill High. Ini adalah rumah saya, yang saya lingkarin itu adalah Bill High. Dia ada di rumah saya pada masa itu. Dia menulis buku ini, The Legacy Life, bersama dengan David Green. Now, to share with you, David Green is the founder and CEO of Hobby Lobby. It is a toy store in the US. And David Green, the Lord has blessed him so much that he has 1,000 toy stores all over USA. And he's one of America's biggest donors to Christian missions around the world. David Green ini adalah penemu dan CEO daripada Hobby Lobby. Dia yang memiliki lebih dari 1.000 toko toy stores di mana-mana di Amerika. Dan dia pemberi donasi yang terbanyak untuk pekerjaan Tuhan. Now, Bill High is David Green's senior advisor. So when Bill High was in Singapore, I had the opportunity to host him to dinner. I invited some friends over, and Bill High shared certain things with us that I want to share with you tonight. Jadi Bill High ini adalah senior advisor, penasehat senior di dalam perusahaan ini. Dan ketika dia ada di Singapura, saya mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah dan dia membagikan hal-hal yang ingin saya bagikan kepada saudara malam ini. So Bill High told me, he said, Mario, you run all these companies. He said, do you have values for all your companies? You have vision, you have mission, you have values? I say, yes, I have. Dan dia bertanya pada saya, Mario, kamu menjalankan perusahaan-perusahaan kamu ini, apakah kamu mempunyai misi, visi, dan value-nya? Ya, saya bilang saya punya. And then he asked me this question. He said, do you have values for your family? Lalu dia bertanya ini, apakah engkau juga punya nilai-nilai, value, nilai-nilai yang berharga buat keluargamu? And I said, no, I don't have. And he asked me, why? Lalu saya bilang, tidak, saya tidak punya. Lalu dia tanya, kenapa? You see, friends, if we feel that family is more important than work, and all of us know what our company values are, but our families are more important than our companies, right? So we need to understand the importance of having family values. Kita semua tahu bahwa keluarga itu jauh lebih penting daripada perusahaan kita atau company kita. Kalau company punya value, bagaimana dengan keluarga kita? Jadi keluarga kita harus punya value juga, nilai-nilai pentingnya. So he invited me to attend a small program.
and how we come up with certain values. I will share with you how to do it in a while. Dan kemudian kami masuk dalam satu program bersama dia dan dia membagikan kepada saya hal-hal yang harus dilakukan untuk punya value atau nilai dalam keluarga. So what you can do, you can basically go to ChatGPT or you can Google online. Give me a list of good values and all the values will come out, right? Saudara bisa mendapatkannya lewat ChatGPT atau Google. Berikan kepada saya value-value yang baik, maka nanti semua akan keluar. You can sit your family down. Now, before you sit them down, choose maybe the top 10 values that you feel is important. Kalau saudara boleh panggil semua keluarga saudara dudukan sama-sama, tapi sebelum itu mungkin saudara bisa tulis 10 nilai-nilai atau value-value yang berharga. And then when you sit down with your spouse and your kids, I want y'all to work out together which values that you guys feel is important for everybody. Setelah saudara punya 10 itu, saudara panggil keluargamu, pasangan hidupmu, anak-anak, dan diskusikan bersama-sama. Nilai-nilai kehidupan yang penting itu yang mana lebih penting bagi keluargamu. So step one, you choose a list of 10. Jadi langkah pertama, saudara pilih dulu 10 daftar nilai-nilai yang penting yang itu yang mana. Step two, gather your spouse and your kids and you tell them this list of 10, every one of you choose 5 that you feel is important to you and is important for the family to have. Yang kedua, saudara kumpulkan pasangan hidupmu dan juga anak-anak dan suruh mereka memilih dari 10 itu 5 nilai penting yang penting bagi diri mereka dan penting bagi keluarga ini. Now, because all of you will have 5 different values, this is step 3. Step 3 is the most important part. Discuss with one another and come up with 5 that all of you will agree on. Karena setiap dari saudara pasti mempunyai 5 yang berbeda-beda. Jadi duduklah berdiskusi bersama-sama dari 5 itu, ambillah mana yang mempunyai kesamaan di antara kalian yang sama-sama sehati, setuju, ini nilai-nilai yang penting. So something very funny happened in my family, right? So my wife Charlene said, I want us to have gratitude as a value. Ada suatu hal yang lucu yang datang di keluarga saya. Istri saya berkata, saya mau ada gratitude atau suatu penghargaan di dalam keluarga ini. And of course Chantel and Elliot, they were a little bit frustrated. Mommy, why must we have gratitude as a value? Eh, Tentu saja anak saya itu eh, dia bilang komplain bahwa mengapa mami kita harus punya rasa syukur, gratitude itu atau menghargai, bersyukur di dalam keluarga ini. And what's my answer? My answer is there because of that attitude. That's why we need to have gratitude as part of our family values. Dan jawaban saya adalah karena sikapmu yang seperti itulah kita harus punya rasa bersyukur di dalam keluarga ini sebagai salah satu nilai pentingnya. So these are our 5 values as a family. I want to share with you adventure, faith, integrity, gratitude, and growth. Dan inilah adalah nilai-nilai penting dalam keluarga saya yang saya mau bagikan pada saudara. Yang pertama adventure, petualangan. Kedua iman. Yang ketiga ketulusan. Yang keempat rasa bersyukur. Dan kelima bertumbuh. You know why we choose adventure? Because adventure doesn't mean we must climb the Eiffel Tower or swim with the sharks. It doesn't mean that. Adventure basically means building memories together. It can be as simple as eating a meal together. That's an Eh, adventure. saya taruh adventure atau petualangan bukan kita harus manjat ke Menara Eiffel atau berenang dengan ikan hiu. Bukan, tetapi kita melakukan sesuatu yang bisa membuat kenangan atau ingatan memori dalam hidup kita bersama-sama. Do you notice why I called this the title A Family in God's Garden? Saudara tahu kenapa saya memberikan tema malam hari ini adalah keluarga di dalam tamannya Tuhan? That was actually my daughter Chantel. After these 5 values came out, she came out with the acronym. Can you see AFIGG, a fig? Chantel said, Daddy,
for me to easily remember these five, AFIGG, she came up with a small term, a family in God's garden. Jadi keluarga dalam tamannya Tuhan itu keluarnya dari Chantel, dari Adventure, Faith, Integrity, Gratitude, Growth itu kata depannya AFIGG. Then, you know what I did? You know, ChatGPT is free, right? I went to ChatGPT. I said, can you create a picture for me of a family in God's garden? That there is a small family in front of a cross and generations behind, and there's fig trees around it. Do you want to see the picture ChatGPT created for me? ChatGPT itu kan gratis, jadi saya bilang sama ChatGPT untuk menggambarkan suatu keluarga di dalam taman di mana ada salibnya dan banyak generasi-generasi di belakangnya. Sudah mau lihat gambar yang keluar? Boom. Wow. Look at that. Lihat, gambarnya seperti ini yang keluar dari ChatGPT. A picture paints 1,000 words. Ini gratis, ah. ChatGPT can do for you for free. You just need to type. Isn't it beautiful? Fig trees with a cross over there. Generations behind you. Friends, remember, generations are important to the Lord, and it starts with you. Jadi ini semua gratis ya. Bayangkan ChatGPT bisa menggambarkan ini di mana ada salib, ada keluarga, dan di belakangnya ada generasi-generasi keturunan-keturunan selanjutnya dan ada pohon-pohon ara. Ingatlah bahwa generasi keturunan-keturunan itu adalah penting bagi Tuhan. Okay, so here's the summary. Sekarang kesimpulannya. From a family in God's garden, I want you to now receive into your own heart your family in God's garden. Dari judul keluarga di dalam tamannya Tuhan, saya mau saudara menerima sekarang itu secara pribadi bahwa kamu, keluargamu ini ada di dalam tamannya Tuhan. Everybody say, my family in God's garden. Semua orang katakan, keluarga saya ada di dalam tamannya Tuhan. Good. Say it to yourself. Now, I want you to do this exercise with your family. Okay? Saya mau saudara lakukan ini, pelatihan ini ya dengan keluargamu. And the exercise, remember the 3 steps? Choose 10 values, drop to 5, and then discuss with your family what are the 5 values you need to hold so that these values will become who you are. Jadi ingat ya langkahnya, pilih 10 dulu, lalu kumpulkan keluargamu, masing-masing pilih 5, lalu diskusikan bersama keluargamu dari 5 ini, mana yang kalian pegang bersama-sama menjadi identitas, inilah keluarga kita itu seperti ini. Remember, friends, when your generation ends and your children's generation start, and the next generation and the next generation, you may physically pass away. You will be with the Lord, but it is the values that you hold. I want you to pass it down through generation and generation and generation. Ingat saudaraku bahwa keluarga kita itu saudara mungkin akan berlalu, berakhir hidupnya. Tapi keluarga kita itu anak, keturunan kita, cucu, dan seterusnya akan terus berlangsung dan berlangsung. Kita mungkin tidak ada secara fisik, tetapi kita akan hidup terus dalam kekekalan. Dan kita mau supaya nilai-nilai yang kita anggap penting ini dalam keluarga diteruskan pada anak, cucu, dan generasi-generasi kita selanjutnya. This is the vision that Joshua saw when he said in Joshua 24:15, as for me and my household, we will serve the Lord. Inilah yang Yosua lihat. Visinya Yosua 15 ayat 24 bahwa aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Okay, so this is the summary that you know a family in God's garden, God and you and your spouse, you and your family. Jadi ini adalah kesimpulannya ya, keluarga di dalam tamannya Tuhan, Tuhan atau Allah dengan saudara, saudara dengan pasangan hidupmu, dan saudara dengan keluargamu. And this is the final slide to bless you.
Friends, for you to fully understand how to build these three strong relationships, the secret is this: understand that Abba Father is a good father to you. 2 Corinthians 6:18. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Ini adalah hal yang sangat penting sekali, dasar daripada fondasi kita. 2 Korintus 6 ayat 18, Aku akan menjadi bapak bagimu, dan kamu akan menjadi anak laki-lakiku dan anak perempuanmu, kata Tuhan semesta alam. When you know in your head and feel in your heart that God loves you unconditionally, that He formed you in your mother's womb, that He knew you before the foundation of the world, that He calls you by name and has redeemed you, out of you will flow rivers of living water to your spouse and to your families for the future generations. Jadi saudara harus mengetahui bahwa engkau ada di dalam Bapamu dan engkau Bapa di dalam dirimu. Dari dalam kedalaman batinmu akan mengalir aliran sungai kehidupan yang akan mengalir buat engkau dan dari generasi ke generasi berikutnya. And everybody say amen. Dan semua orang katakan amin. Amen. Can I pray for everybody? Boleh saya berdoa buat semua orang? Okay, come. Let's commit the time to the Lord. Mari kita serahkan waktu ini kepada Tuhan. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for teaching us today on the three relationships that we need to build. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau berterima kasih. Engkau sudah mengajarkan kami dalam hubungan relasi di mana kami harus membangun di atasnya. We know, Lord, that the first most important relationship is our personal intimacy and relationship with you. Tuhan, kami tahu bahwa yang terpenting dalam hubungan relasi kami adalah hubungan relasi pribadi kami denganmu. The second relationship, Lord, is for us and our spouse, and for us to practice kindness and forgiveness every day. Yang kedua, Tuhan, adalah hubungan relasi kami dan pasangan hidup kami, di mana kami harus terus mempraktekkan kebaikan dan pengampunan setiap hari. And Lord, we thank you that the third relationship that we need to cultivate is the one with our family and our kids. Dan Tuhan, kami berterima kasih untuk hubungan relasi yang ketiga yang terus harus kami bangun, kami pupuk adalah kami dan keluarga kami dan saudara-saudara kami. Lord, thank you for showing us that it is family values that will last through generations. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menunjukkan kepada kami bahwa nilai-nilai penting dalam keluarga itu yang akan terus bertahan, berlangsung dari generasi ke generasi. And Lord, we declare in your word in 1 John chapter 3 verse 1. Tuhan, kami mendeklarasikan firman-Mu dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Where you yourself remind us by saying, Behold, what manner of love the Father has loved us and calls us children of God. Dan Engkau berkata betapa besar kasih yang Kau sudah tunjukkan kepada kami adalah sebagai anak-anak-Mu. So Father, we bless everyone tonight. We thank you that you are a good God. We thank you for loving us with an everlasting love. Tuhan, kami berterima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. We love you and praise you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Kami memuji-Mu dan mengasihi-Mu Tuhan, dan semua orang katakan amin. Amen. Amen. Thank you, Amin. everybody.